Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Kali ini kita akan bahas nih, Bill Gates ya berkunjung ke Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya ya. Nah, kenapa dia ke Indonesia? Tapi dia sebelumnya adalah ke Singapura ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan tonton dulu videonya. Yuk, kita tonton sama-sama. Untuk berfoto bersama dan melakukan pembicaraan informal sembari sarapan. Dalam pertemuan ini, Presiden dan Bill Gates membahas berbagai isu strategis, mulai dari makan bergizi gratis, kerjasama di sejumlah bidang, hingga rencana Bill Gates melalui yayasannya memberikan dana hibah sebesar 159 juta US dollar atau setara 2,6 triliun rupiah yang dapat digunakan untuk berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pertanian, teknologi, hingga bantuan sosial lintas sektoral. Tak hanya di istana, Presiden lantas mengajak Bill Gates untuk mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 03 Jati, Jakarta Timur. Ketika tiba di sekolah sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan mendapat sambutan yang begitu antusias dari para siswa. Keduanya mengecek catering tempat pembagian MBG hingga masuk ke salah satu ruangan kelas untuk meninjau langsung siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis. Prabowo bersama Bill Gates juga meninjau langsung program cek kesehatan yang berlangsung di ruang kelas lainnya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Bill Gates terkesan dan mengapresiasi adanya program makan bergizi gratis. Bill Gates disebut juga akan mendukung pelaksanaan MBG di Indonesia. Bill Gates sangat appreciate ya dan impressed dengan apa yang dilakukan dan kemudian menekankan terutama pentingnya untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Dengan itu mungkin nanti dengan Pak Menkes ya, tapi yang jelas memang akan ada dukungan dari Bill Gates kepada pemerintah Indonesia. Nanti dengan Pak Menkes yang detail karena lebih banyak sebetulnya dengan program kesehatan. Nah kebetulan makan bergizi termasuk yang menjadi perhatian dari Bill Gates. Tim Liputan, Berita 1. Oke ya, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu bagian dari kunjungan Bill Gates ke Indonesia, yaitu mengunjungi salah satu sekolah yang sedang mempraktekkan ya makan siang bergizi, di mana ini adalah salah satu program yang sangat disetujui oleh Bill Gates karena ini akan membentuk generasi yang berkarakter dan menjadi generasi emas, terutama di Indonesia. Dan ini menjadi sangat penting ya. Nah, bayangkan ini ya, dia seorang miliarder, filantropis paling terkenal di dunia, pencipta Windows dan penakluk ya virus komputer. Ya, dia Bill Gates. Ini mendarat di Asia Tenggara, tapi dia tidak ke Malaysia, tidak ke Kuala Lumpur, tidak mampir ya ke kedai mama dan tidak makan nasi lemak. Dia justru datangnya ke Indonesia dan bukan sekedar lewat. Dia langsung ke Istana Merdeka, bertemu dengan Presiden Prabowo, lalu memuji program makan siang gratis yang bernilai 450 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa Bill Gates ke Indonesia? Dan kenapa Malaysia dicuekin? Dan ini lebih penting lagi, apa artinya ini untuk masa depan ASEAN? Namun, ada informasi bahwa sebelum ke Indonesia, Bill Gates pertama datang ke Singapura untuk meresmikan kantor cabang Bill Gates Foundation yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ya, tentu saja setelah dari Singapura langsung ke Indonesia. Nah, apa itu yang namanya filantropis? Filantropis ini kalau di kita itu lebih dikenal dengan yang namanya adalah gotong royong. Nah, kata gotong royong pasti teman-teman gak asing lagi ya. Artinya secara bersama-sama kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang satu ya, yaitu untuk kesejahteraan, untuk kemandirian atau mempunyai manfaat yang positif. Nah, kita sudah melakukan gotong royong ini dalam skala nasional sehingga dipandang oleh dunia. Makanya Bill Gates tertarik untuk datang ke Indonesia dan tidak lupa dia bawa oleh-oleh nih, menghibahkan uang mencapai triliunan rupiah untuk menggerakkan ya yang namanya filantropis di Asia, terutama di ASEAN ya, dan yang paling khusus adalah di Indonesia.
Nah, ini penting sekali untuk di zaman sekarang ini, di zaman modern ya. Karena dengan adanya filantropi ini yang memajukan suatu bangsa. Terbukti bangsa kita ini tidak tergoyahkan dengan isu yang namanya perubahan iklim yang global, kemudian terjadinya semacam keributan-keributan di negara-negara lain. Kita tetap bisa melakukan semacam kontrol kepada sistem keamanan dan pangan di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat nih ya, kita mulai dari fakta saja bahwa Gates Foundation itu hanya datang ke negara yang mereka anggap nih ya berpotensi besar, punya niat yang kuat dan siap menjadi pemimpin regional. Dan Indonesia saat ini sedang gila-gilaan, ya. Presiden baru dengan program yang ambisius, kemudian jelas target inklusi, ya, tentang keuangan, kemudian adanya revolusi data digital dan teknologi sosial. Ini cocok banget dengan visi Gates, yaitu pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan reformasi sistem publik. Dan jangan lupa, Indonesia ini punya 270 juta penduduk, pasar dan dampaknya besar. Bandingkan dengan Malaysia, populasinya hanya 33 juta. Infrastruktur digitalnya itu stagnan. Masih sibuk ya debat tentang pekerja asing di kedai mama dan masih mengandalkan TKI buat ekonomi domestik. Di dunia diplomasi, ketika seorang tokoh global tidak mengunjungi negaramu, itu adalah bentuk tamparan diplomatik. Kita ngomongin Bill Gates loh, ya, bos dunia ini bukan seleb TikTok, ya. Dia datang ke Indonesia, itu artinya Indonesia itu dianggap siap jadi pemimpin transformasi sosial. Sementara Malaysia ya dianggap nggak relevan. Padahal dulu nih Malaysia sering dianggap lebih modern, lebih stabil, tapi sekarang ditikung nih sama Indonesia dari arah yang tak terduga, yaitu apa? Filantropi global yang tidak ada di Malaysia. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang serius. Apa nih kerugian jangka panjangnya bagi Malaysia? Ini dia listnya ya. Yaitu turunnya kepercayaan internasional bagi investor dan lembaga internasional seperti Gates Foundation itu mulai berpikir, kenapa kita bantu Malaysia? Dia bahkan nggak ada dalam daftar Gates. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian kehilangan akses ke dana filantropi. Gates Foundation bukan sekedar datang ngopi-ngopi doang ya. Mereka datang ini membawa triliunan dolar dana bantuan ataupun hibah. Kalau Malaysia nggak dilirik, itu artinya hilang kesempatan akses ke hibah global untuk pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Yang ketiga adalah stagnasi reformasi publik. Ketika Indonesia bergerak nih ke arah reformasi data dan pangan serta pendidikan, Malaysia ini masih sibuk dengan yang namanya debat haramnya pekerja asing, jual teh oasis di Klang misalkan. Itu bukan prioritas global ya. Malaysia makin jauh dari agenda PBB dan SDG. Dan apa kabar sebagai ketua ASEAN? Yang keempat adalah kalah pengaruh di ASEAN. Kalau Gates fokus ke Indonesia, otomatis negara lain di Asia Tenggara akan melihat, oh, ini pusatnya inovasi dan pembangunan sosial baru. Dan Malaysia mulai dipinggirkan. Nah, yang kelima adalah brain drain dan investor lari ke Indonesia. Investor yang awalnya mau ke Malaysia mungkin mikir nih, kenapa nggak sekalian aja buka di Jakarta? Di sana kan ada Bill Gates, ada program besar, dan pasarnya luas. Boom! Ya, Malaysia kehilangan daya saing. Ya. Nanti ada yang bilang nih ya, Bill Gates tak datang ke Malaysia sebab kita sudah maju. Malaysia tak perlu bantuan luar. Gates ke Indonesia sebab mereka banyak orang miskin. Tapi kalau kita jujur nih ya, bukannya kita juga punya masalah gizi, kemiskinan, dan T20, B40. Kok malah bangga dicuekin? Ya, ini adalah satu hal yang perlu menjadi perhatian. Indonesia sekarang menunjukkan satu hal yang penting, yaitu kalau kamu berani reformasi besar, dunia akan datang kepadamu. Bill Gates contohnya, yang nggak peduli siapa presidennya.
dari partai apa atau agamanya apa. Yang dia lihat adalah niat, skala dampaknya, dan keberanian untuk break system. Malaysia seharusnya belajar. Daripada sibuk nih, larang TKI buka warung. Lebih baik mikir gimana nih caranya bikin program nasional yang bisa bikin Gates mau datang juga. Bill Gates kan datang, Bill Gates nggak datang ke Malaysia, dan itu bukan masalah. Ya, bisa jadi seperti itu, kecuali kamu memang pengen relevan di mata dunia. Karena hari ini sejarah mencatat Indonesia itu mendapat kehormatan. Malaysia menjadi penonton dari jendela. Gimana ini? Ya, jadi seorang tokoh dunia seperti Bill Gates ini mempunyai magnet yang besar bagi kalangan pebisnis, ekonom, ya, kemudian juga dari lembaga-lembaga dunia lainnya. Jadi ketika si Bill Gates ini datang ke Indonesia misalkan, maka pengaruhnya akan sangat besar bagi Indonesia. Karena seorang tokoh dunia yang sangat besar pengaruhnya, yang bisa merubah dunia dengan komputerisasi, ini akhirnya melirik ke Indonesia. Ya, akhirnya apa? Ya, bisa menjadi investor, bisa menjadi semacam delegasi, ataupun mungkin mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Dan ini nggak main-main ya. Ini baru awal. Ini baru awal. Dengan hibah yang diberikan, tentu ini akan memberikan kemudahan bagi kita dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan inilah yang dicari oleh Gates Foundation, yang sekarang memiliki kantor resmi untuk kawasan ASEAN dan Asia di Singapura. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.